Jangan takut dengan penderitaan saudaraku. Jangan takut dengan kematian. Kalau kita mendengar penderitaan di sana, tidak usah takut. Kita berprihatin, iya. Berbela rasa, iya. Kita menolong saudara-saudari kita, ya. Apa saja kita bisa buat, kita tolong. Perhatian kita, atensi kita, donasi kita tolong saudara-saudari kita. Doa-doa kita lambungkan untuk mereka. Tapi kita sendiri tidak boleh takut, saudara-saudara. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Lulus Widodo dan para seminari Raja Damai Palangkaraya dalam doa koronka, misa keraiman ilahi, dan juga nanti kita beradorasi bersama. Secara khusus kita akan berdoa, dan dalam adorasi nanti kita doakan semua saudara-saudari kita yang sakit, terutama karena COVID, baik itu Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bruder, Frater, atau kita semua umat yang menderita sakit karena COVID-19 ini, kita doakan. Dan juga tentunya kita ikut berprihatin, berbela sungkawa, ikut berempati, karena ada beberapa kejadian, entah itu gempa bumi, barusan saja gempa bumi di Sulawesi Barat, juga kecelakaan pesawat Sriwijaya, mungkin tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Kita berprihatin, oleh karena itu nanti kita akan beradorasi bersama, dan di depan sakramen Maha Kudus, kita akan doakan semua saudara-saudari kita itu. Saudara-saudariku yang terkasih, tapi kita juga akan dikuatkan dalam bacaan, terutama bacaan Injil. Bagaimana seseorang yang sungguh mencari Tuhan, dengan penuh semangat mencari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan keselamatan, kesembuhan. Marilah kita hening sejenak, memeriksa batin kita, menyadari dosa dan kelemahan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas segala berkat karunia-Mu kepada kami, dan kami serahkan pribadi-pribadi yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, salam sehat, saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pada hari ini, yang pertama dari kitab Ibrani dikatakan, marilah kita ke tempat peristirahatan Allah. Wow! Dan dalam bacaan Injil Markus, kita mendengar bagaimana semangat 4 orang dalam menolong sahabatnya yang lumpuh. Berjuang tidak bisa masuk ke dalam ruangan karena banyak orang membongkar atap. Wah, kita akan renungkan baik-baik. Namun sebelumnya, saudara-saudari yang terkasih, saya teringat pada waktu saya kecil, ibu saya itu suka menyanyi lagu Jawa. Jangan khawatir, yang tidak mengerti akan saya terjemahkan. Jangan khawatir. Lagu ini sangat bagus. Karena apa? Mengingatkan kita semua, saya setidak-tidaknya saya, bahwa apa? Bahwa kita tetap harus ingat akan Tuhan. Apalagi di tengah situasi pandemi, banyak bencana dan lain sebagainya. Nanti saya terjemahkan, jangan khawatir. Mungkin Anda tahu lagu ini. Eling-eling saka turu kang suwe, godanane impen, sing marahi lali, mari marang Gusti kang murben dumati. Ya, nanti saya terjemahkan. Eling-eling, ayo podo eling, mring dosane dhewe, cilik tekan gede, kabeh lelakone kang tansah gumedhe marang sapa wae. Bagus sekali lagu ini, saudara-saudara. Kop koyo ya oya owae, koyo ya oya owae, koyo urip sak lawase, koyo ya oya owae, koyo ya oya owae, ora iling ning burine, kabeh mesti balik mring Gusti.
Olo bece iku wis kinesti. Baik saudara-saudara terkasih, terlalu bersemangat saya menyanyi lagu ini saudara-saudara. Nah, eling-eling ayo podo eling kang suwe kang sopo sing turune kang suwe godadani impen. Artinya apa saudara-saudara? Kalau kita tidurnya berlama-lama, artinya sebenarnya bermalas-malasan, kita akan digoda oleh impian-impian yang tidak benar. Ini. Dan yang berikutnya, kita akan lali marang Gusti, lupakan Tuhan. Nah, eling-eling ayo podo eling, marilah pada sadar, mring dosane dewe, ingat dosa-dosa kita dari kecil hingga besar. Kabeh lelakone kang tansah gumedhe marang sapa wae, yang sombong kepada siapa saja. Kaya ya wae, wah, begitu sombong. Wah, siapa sih kita ini? Nah, kita ora eling ning burine, nanti akibatnya bagaimana? Kabeh mesti balik mring Gusti, semua akan kembali kepada Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, eling-eling lagu itu dinyanyikan oleh ibu saya. Saudara-saudara, artinya ada penyanyinya, tapi ibu saya itu suka lagu itu dan dinyanyikan pada saat saya mau tidur. Nah, eling-eling ayo podo eling. Nah, eling-eling, ingat, sadar. Nah, apa hubungannya dengan bacaan pertama? Bacaan dari kitab Ibrani tadi mengatakan, marilah kita pergi ke peristirahatan Allah. Artinya, kepada kedamaian Allah. Pada saat orang sibuk dengan situasi yang dihadapi, pada saat orang sibuk dengan keadaan yang tidak enak dan lain sebagainya, orang menjadi panik. Don't be panik. Jangan panik. Ingatlah akan Tuhan. Peristiwa dalam Injil Markus yang baru kita dengar itu luar biasa. Anda bisa bayangkan. Bayangkan saja. Sekarang ini di bayangan ada begitu banyak orang berkumpul di dalam suatu rumah dan ada orang membawa orang lumpuh, saudara-saudara. Dan dia tidak bisa masuk. Tapi dia tidak putus asa. Mereka tidak putus asa. Langsung berusaha membongkar. Nah, disinilah pada saat orang terbentur masalah, orang ditantang untuk putar balik, atau tetap berusaha mengatasi masalah itu. Eling. Nah, eling, sadar, membuat kita tahu siapa diri kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah penyembuhan orang lumpuh ini bagi saya adalah sangat fantastis. Sangat menginspirasikan dalam beriman. Membuat kita, menyadarkan kita untuk kreatif. Jadi kalau bertemu dengan masalah, harus kreatif. Ini. Harus bisa mencari jalan keluar, solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Iman kita mengatakan, Tuhan pasti buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Tuhan akan membuka jalan pada saat tiada jalan. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah iman kita diuji. Iman Anda diuji, saya diuji. Benar-benar kisah 4 orang membawa orang lumpuh itu benar-benar menginspirasikan saya. Bahkan saya ingat pengalaman saya masih kecil. Waktu saya kecil, ya mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD, saya lupa ingat kelasnya, tapi masih kecil. Saya itu suka sekali sepak bola, saudara-saudariku yang terkasih. Dan pada waktu itu, di kota saya, waktu itu saya tinggal di Purworejo, Jawa Tengah. Itu ada stadion kecil atau stadion itulah di belakang kantor kabupaten itu, di rumah bupati itu ada stadion penuh saudara-saudara. Saya tidak bisa nonton karena begitu banyak orang. Saya orang anak kecil, pengen nonton karena apa? Pemainnya itu pemain-pemain nasional yang datang. Jadi bertanding dengan Persatuan Sepak Bola di Purworejo. Jadi ada zaman dulu waktu saya kecil itu ada Roni Pasla, ada Marjuki Nyakmat, itu pemain-pemain lama itu. Wah, saya itu pingin nonton. Saya tahunya dari TV karena sekarang langsung datang. Saya pingin melihat pemain-pemain sepak bola nasional itu. Dan Anda tahu saya tidak bisa masuk karena begitu banyak orang. Saya dengan teman saya putus asa pulang, teman saya. Saya tidak mau pulang, saya mau nonton. Pingin melihat secara langsung, live. Apa yang terjadi, saudara-saudara?
saya tidak kehilangan akal. Ada pohon tinggi, saya manjat, saudara-saudara. Saya manjat supaya bisa nonton sepak bola itu. Wah, puas saya sampai atas bisa nonton, puas saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya bisa menonton, baru saya sadar, saya takut tempat tinggi, saudara-saudara. Saya tidak bisa turun. Saya tidak bisa turun, serius tidak bisa turun, saudara-saudara. Wah, ya itulah kakinya ya, minta tolong orang, kayaknya dibantu turun dan lain sebagainya. Nah, tetapi masalahnya di mana? Bahkan bukan masalah saya nggak bisa turun, tetapi semangat saya untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah saya. Juga semangat dari 4 orang yang membawa sahabatnya yang lumpuh untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat kita menghadapi masalah, apapun masalah itu, saudara-saudari yang terkasih, apapun masalah itu, adakah semangat kita untuk berusaha bertemu dengan Tuhan? Ingat lagu tadi, eling eling ayo podo eling. Eling, sadar. Nah, kesadaran itu, eling-eling, kesadaran itu membuat kita berjalan pada jalan yang benar. Saya ulangi saudara-saudara, pada saat kita eling, ingat akan Tuhan, sadar ingat akan Tuhan, kita kembali ke jalan yang benar, saudara-saudari. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah saya dengan semangat mengatakannya kepada Anda. Problem ada, masalah ada. Lihat, intensi begitu banyak sekali. Terutama untuk yang sakit, untuk yang meninggal. Ada bencana di sana, bencana di sini. Kadang-kadang membuat kita takut, bahkan pandemi ini, COVID-19 ini saja kita sudah was-was. Jangan-jangan saya positif, jangan-jangan saya positif, dan seterusnya. Banyak orang terkena, romo-romo juga banyak yang terkena. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya? Bagaimana kita? Kadang-kadang kita dihadapi kecemasan-kecemasan. Dan kecemasan itu sendiri menurunkan imunitas kita. Kecemasan itu sendiri membuat pikiran kita menjadi stuck. Saudara-saudari, saya ajak Anda tetap bersemangat. 4 orang yang membawa orang lumpuh tadi, pada waktu menghadapi kesulitan, mereka tidak putus asa. Mereka berjuang, bahkan membongkar atap. Yaitu atap apa? Atap kemalasan kita, atap kebingungan kita, ketakutan. Kita bongkar karena kita mau bertemu dengan Tuhan, saudara-saudari. Kita bertemu dengan Tuhan. Ini yang luar biasa. Apakah ada semangat dari kita untuk bertemu Tuhan? Siapapun Anda. Penderitaan ada. Masalah ada, kesulitan ada, tapi semangat untuk bertemu dengan Tuhan ada dalam diri kita. Dan Tuhan mengatakan apa kepada orang lumpuh? Tuhan tidak mengatakan langsung sembuh, tidak, tapi mengatakan dosamu sudah diampuni. Artinya adalah yang pertama dan utama adalah penyembuhan batin spiritual. Itu yang utama, yang jasmani menyusul. Saya dalam khotbah selalu mengatakan, kalau Anda sakit, saya sakit. So what gitu loh. Masalahnya apa? Sakit. Iya, kita jalani kita sakit. Kalau harus sembuh, ya sembuh. Kalau kita harus dipanggil Tuhan, mengapa kita takut? Belum lama ini saya menasihati seorang dalam telepon, saya mengatakan, dia manggil saya, Romo, saya sedih. Ibu saya sudah dipanggil Tuhan. Saya mengatakan, kenapa sedih? Ibumu sudah bersama dengan Tuhan. Justru Anda harus tersenyum, Anda harus gembira, Anda harus bersyukur. Bahwa ibumu sudah bertemu dengan Tuhan. Ini yang selalu saya katakan. Bagi orang beriman, sakit, penderitaan itu tidak menakutkan. Bahkan kematian tidak menakutkan. Saya selalu mengatakan, sakit, penderitaan, kesulitan itu adalah bagian hidup orang beriman, habitus orang beriman, saudara-saudara yang terkasih, pengikut Kristus. Bahkan kalau kita disambut oleh kematian, pada saat itu kita bertemu dengan Tuhan. Mungkin ada mengatakan, Romo teori, tidak. Inilah yang dikatakan kitab suci, saudara-saudara. Eling eling ayo podo eling, mring dosane dhewe cilik tekan gede. Kabeh lelakone kang tansah gumedhe marang sapa wae. Iling-iling.
dosa kita. Nah, dalam kitab suci kita diajak untuk ingat itu. Ingat akan dosa-dosa kita, tetapi kita datang kepada Tuhan mohon ampun, dan disitulah iman kita menyelamatkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya tahu perjuangannya tidak mudah. Saya tahu perjuangannya tidak mudah. Saya tahu kita harus berjuang. Saya tahu persis, saudara-saudari yang terkasih. Saya tidak asal omong di dalam menasihati Anda. Saya tidak hanya asal omong. Saya ajak Anda nanti beradorasi. Saya ajak Anda untuk menyerahkan kesulitan Anda kepada Tuhan. Karena untuk apa? Pada saat Anda masuk dalam ke dunia nyata, bertemu dengan sanak saudara Anda, bertemu dengan teman Anda, masuk dalam dunia kerja, iman Anda sudah dikuatkan. Dikuatkan dari mana? Oleh firman Tuhan sendiri, oleh Roh Tuhan sendiri menguatkan Anda. Jangan takut dengan derita itu, saudara-saudariku yang terkasih. Berjuanglah untuk bertemu dengan Tuhan dan kemudian bagikan kasih Tuhan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, berjuanglah untuk bertemu Tuhan. Di mana romo kami bisa bertemu Tuhan? Anda bisa bertemu Tuhan pada saat Anda merenungkan firman Tuhan. Pada saat Anda berkomuni batin, pada saat Anda di depan sakramen Maha Kudus dan katakanlah, Tuhan, kuatkanlah aku agar aku bisa menguatkan saudara-saudaraku. Tuhan, ampunilah dosaku agar aku juga bisa menguatkan saudara-saudariku. Tuhan mengatakan kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Dan itu terjadi pada orang-orang lumpuh. Orang lumpuh itu. Saudara-saudariku yang terkasih, nanti di dalam adorasi, ikuti peranikarsi sampai akhir. Doakan semua orang-orang yang ingin Anda doakan. Di dalam depan sakramen Maha Kudus, pusatkan mata hati Anda. Elinglah Anda, eling. Di depan sakramen Maha Kudus, elinglah, sadarlah, saudara-saudara. Siapa kita, siapa saya, siapa Anda? Kita bukan siapa-siapa, tetapi karena Tuhan kita menjadi luar biasa. Jangan takut dengan penderitaan saudaraku, jangan takut dengan kematian. Kalau kita mendengar penderitaan di sana, tidak usah takut. Kita berprihatin, iya. Berbela rasa, iya. Kita menolong saudara-saudari kita, ya. Apa saja kita bisa buat, kita tolong. Perhatian kita, atensi kita, donasi kita tolong saudara-saudari kita. Doa-doa kita lambungkan untuk mereka. Tapi kita sendiri tidak boleh takut, saudara-saudara. Amin. Kita tetap semangat dalam Tuhan. Katakan kepada sanak saudara Anda, jangan takut. Tetap optimis, tetap berjuang. Dia pasti buka jalan terhadap penderitaan Anda. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia akan membuka selubung-selubung yang menutupi kehidupan Anda. Tuhan mengasihi Anda. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih. Rangkaian doa koronka, misa kerahiman ilahi dan adorasi telah usai. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa, mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami untuk belajar seperti 4 orang yang membawa orang lumpuh, yang berjuang untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, kesetiaan Anda. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini. Tetapi yang jelas, yang penting adalah semangat kita untuk tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan berkati kita. Yang kedua, saya mengundang Anda kembali hari Minggu, tanggal 17 Januari, jam 8 pagi, ada misa hari Minggu bersama kami di Seminari Raja Damai ini. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan Anda, bantuan Anda kepada kami, Seminari Raja Damai yang juga sedang berjuang membangun. Kami juga selalu berdoa untuk Anda sekalian. Setiap hari para seminaris berdoa untuk kalian semua, Anda semua. Dan juga dengan segala kerendahan hati, tetaplah dukung kami dari Seminari Raja Damai. Jangan lupa mungkin yang belum like, subscribe, tetap bantu dan dukung kami semua yang ada di Seminari Raja Damai ini. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati Anda dan tetap menjaga kesehatan, tetap percaya, dan tetap berdoa. Terutama kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang menderita.